yang mengajak orang kepada da'a ilallah, menyeru kepada jalan Allah, itu adalah aktivitas yang terbaik. Bukan menurut siapa-siapa, bukan menurut saya, tapi menurut langsung dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahsanu ini dalam bahasa Arab artinya isim tabdil. Isim tabdil itu bahasa kitanya adalah superlatif, yang paling tinggi, super. Jadi tidak ada perbuatan yang paling baik, tidak ada perkataan yang paling baik, tidak ada aktivitas yang paling baik kecuali aktivitas da'a ilallah. Dan dalam berdakwah ini, siapapun itu mengetahui, menyadari dengan baik bahwa dia berdakwah bukan untuk kejayaan pribadinya, tetapi untuk kejayaan Islam. Sehingga ayat ini ditutup dengan waqala, dan dia qala itu sendiri, mufrad dalam bahasa Arab. Sendiri. Aktivitasnya apakah itu memasak, apakah itu mengantar air, apakah itu menyapu masjid, membersihkan masjid, semua aktivitas itu adalah aktivitas dakwah. Tablik seperti yang saya lakukan seperti sekarang, atau dakwatul lisan, itu kita menyadari bahwa ini adalah untuk innani minal muslim, sesungguhnya aku ini bagian dari kaum muslim, untuk kejayaan Islam wal muslimun, bukan untuk kejayaan pribadi. Karena kesadaran ini kemudian Nabi Muhammad SAW wafat, dakwah terus berkembang. Dalam dakwah, apa tema-tema pokoknya? Salah satunya akan kita bahas pada hari ini. Apa tema pokok? Karena ketika kita berbicara tentang amal terbaik, kita fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk mendukung dakwah dengan berbagai bentuk yang bisa kita lakukan. Saya mengambil dua hadis. Hadis yang pertama, populer hadis ini, bersabda Rasulullah SAW, "Idza matanna sunqadha amaluhu illa min salasin." Apabila seseorang manusia itu meninggal, wafat, inqadha amaluhu, terputus semua amalnya. Ya, tahu hadis ini ya? Pernah dengar ya? Ibu-ibu pernah dengar ya? Ya. Inqadha amaluhu, terputus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. 1, min shadaqatin jariyatin. Min shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Apa arti jariyah? Jariyatin dalam hadis ini, atau jariyatun atau jariyah, artinya adalah keep flowing, terus mengalir, terus mengalir. Mengalir dari sekarang ini sampai kemudian alam kubur kita dan alam akhirat kita. Karena kita akan melewati alam kubur. Alam kubur. Dan alam kubur ini jauh lebih luas. Kalau amal-amal dakwah kita banyak, dukungan kita kepada dakwah sering. Karena tadi disebut bahwa dakwah ini amal terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada lagi perbuatan yang paling baik kecuali dakwah. Satu tadi, kembali lagi ke hadis pertama tadi, min sadaqatin jariyatin, keep flowing, terus mengalir. Mengalir dari sekarang ini, mengalir di alam kubur kita, dan mengalir sampai alam akhirat nanti. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang terus dimanfaatkan. Kata yang dipakai dalam yuntafa'u bihi, yuntafa'u bihi, itu bahasa Arabnya adalah disebut sebagai fi'il mudhari' yang majhul.
Bahasa kitanya kalimat pasif, dimanfaatkan, awalan di. Apa arti fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu artinya adalah untuk this time, present time, and future time. Untuk sekarang ini dan untuk seterusnya. Dan seterusnya dalam konsep Islam adalah untuk alam kubur dan alam akhirat kita. Konsisten dengan yang tadi. Kalau tadi yang pertama jariyatin, keep flowing, terus mengalir. Yang kedua ilmu yang terus dimanfaatkan. Yang ketiga adalah wawaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Atau bisa juga diartikan dengan cara lain. Salah satu hikmahnya, salah satu artinya itu adalah anak yang soleh pasti lahir karena kegiatan dakwah, aktivitas dakwah, baik dakwah dalam keluarga, dakwah di masjid seperti ini, atau dakwah dalam arti yang lainnya. Kalau sekarang ada dakwah medsos, dakwah sosial media, sosmed, media sosial. Dakwah media sosial yang dipimpin kalau di masjid kita ini adalah Mas Aji, ya, ketua multimedianya. Sehingga nggak berhenti di sini saja, karena makin luas dakwah makin besar manfaatnya. Karena prinsip Islam itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling banyak dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Di situ penting medsos. Anak-anak kita, tadi saya masuk sini diskusi sama Mas Haji, harus banyak anak-anak muda, anak-anak kita yang dilatih medsos, dilatih multimedia, YouTube, dan sebagainya. Kalau sekarang anak-anak muda kita banyak main di Instagram, di TikTok, dan sebagainya. Dan ini salah satu ciri-ciri kebangkitan Islam. Karena Islam ini kuat, Al-Quran itu kuat, bahasanya hujjatuna, alasan kita, reasoning kita. Dan kalau sudah seperti itu, Islam gak bisa dilawan. Saya lihat banyak debat-debat, baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, emang Islam gak bisa, karena gak bisa dikalahkan kalau sudah dengan cara santun. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada perdebatan lintas agama, Masya Allah, luar biasa, ya. Sehingga jumlah muslim terus bertambah dari hari ke hari. Yang pertama tadi sedekah jariyah. Bahasa kita sedekah jariyah ini adalah ziswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Nomor satu itu. Atau kita bisa sebut sebagai kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi apa? Kekuatan ekonomi keluarga, kekuatan ekonomi masjid, dan kekuatan ekonomi umat. Itu mengalir terus pahalanya. Islam melihat bahwa ekonomi yang harus kita bangun itu adalah ekonomi keluarga. Kekuatan ekonomi keluarga, kekuatan ekonomi masjid, kekuatan ekonomi umat, kekuatan ekonomi negara. Itu yang harus kita bangun. Yang kedua, ilmu. Ilmu seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, man arada huma fa'alaihi ma bil ilm. Barang siapa yang ingin kesuksesan dunia harus wajib mencari ilmu. Barang siapa yang ingin kesuksesan akhirat, kebahagiaan akhirat, wajib mencari ilmu akhirat. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dua-duanya, wajib mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, Masya Allah, masjid kita ini luar biasa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan keilmuannya. Hadiri. Kalau sebelumnya pada terima kasih Pak John, ya. Pak John yang nyambut saya tadi
karena pagi-pagi ya. Pak John sudah siap aja ya. Pak John pahalanya banyak Pak John. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kembali ke topik kita. Satu, kekuatan ekonomi. Dakwah ini harus membangun kekuatan ekonomi. Yang kedua, kekuatan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ketiga, kekuatan dakwah itu sendiri. Di sini penting kaderisasi di sini. Multimedia harus banyak. Bukan hanya segelintir orang, karena multimedia hari ini apakah YouTube, apa medsos, apa TikTok, apa Instagram dan sebagainya itu, apakah WhatsApp dan sebagainya, itu hari ini bisa menjadi alat untuk kita berjualan, marketing. Apa yang dikenal sebagai digital marketing, pemasaran berbasis digital. Yang keempat, hadis riwayat Imam Muslim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun qawiyyun khairun wa habbu ilallahi minal mu'minin da'ifi wa fi kulli khair, rawahu Muslim. Mukmin yang kuat jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah, walaupun di dalam keduanya terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Kuat dalam semua hal, sebagaimana dikatakan dalam surat ke-8 ayat 60 surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Dan hendaklah kamu persiapkan segala kekuatan yang mungkin kamu persiapkan. Kalau saya yang 4 ini saya sebut kekuatan minimal. Yang keempat tadi kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani. Bagi yang sudah mampu, terutama yang masih berusia muda, segera naik haji. Amin ya rabbal alamin. Karena lebih kegiatan haji ini memerlukan banyak kegiatan fisik. Yang sudah mampu jangan tunda-tunda. Lebih bagus berhaji saat kita masih muda. Dan untuk itu kita didorong untuk membangun kekuatan ekonomi. Islam ini agama realistis. Sehingga 4 kekuatan minimal ini harus dibangun oleh kita. 1, kekuatan ekonomi. 2, kekuatan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ketiga, kekuatan dakwah. Yang keempat, kekuatan jasmani. Ini berlaku untuk pribadi dan keluarga. Terutama untuk kepala keluarga. Kepala keluarga. Kenapa kepala keluarga? Karena kepala keluarga itu ada tugas. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan cara memelihara keluarga kita dari api neraka, bangun kekuatan-kekuatan tadi. Kekuatan ziswab atau kekuatan ekonomi. Sebentar lagi akan masuk Ramadan dan kita membayar zakat pada bulan Ramadan, itu pahalanya jauh-jauh lebih besar. Karena apa? Karena amal-amal sunnah yang kita lakukan di luar Ramadan pahalanya sama seperti amal wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Amal-amal wajib yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Itu sebabnya kita bergembira. 4 kekuatan ini.